Dan salah satu langkah konkret komitmen yang berdampak global dalam presidensi Indonesia dalam G20 adalah dengan diluncurkannya Pandemic Fund oleh Presiden Joko Widodo pada minggu lalu. Ini merupakan upaya strategis menutup ketimpangan pendanaan kesehatan global, termasuk dalam menghadapi pandemi. Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Dia Saminarsi, yang merupakan founder dan CEO dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau CISDI. Selamat malam Bu Dia, sudah bergabung langsung dari Bali. Selamat malam, Mevri. Iya, Bu Dia, perlu kita pertegas lagi nih, kalau membahas soal Pandemic Fund, sebenarnya apa sih Bu urgensi dan pentingnya adanya Pandemic Fund, terutama bagi negara berkembang, termasuk di antara Indonesia khususnya ini? Oke, jadi pandemi ini sudah memberikan pelajaran buat kita semua, buat dunia, bahwa pandemi atau disease outbreak, epidemi kesehatan yang lintas batas negara itu memakan korban paling banyak dari negara-negara yang miskin dan mengenai orang-orang yang paling miskin. Jadi ini membuat sebuah urgensi bahwa harus kita bersiap untuk menghadapi pandemi selanjutnya yang sudah menjadi sebuah kepastian akan segera atau tidak terlalu lama lagi waktunya kita akan datang, dan kita harus bersiap sehingga tidak mungkin mengandalkan sistem keuangan yang tersedia saat ini tanpa menyediakan sistem keuangan khusus yang diperuntukkan untuk persiapan atau kesiapsiagaan menghadapi pandemi berikutnya, agar dunia selamat, tidak hanya negara-negara tertentu yang bisa mengatasi pandemi, tapi semua negara di dunia ini bisa, khususnya negara-negara berpenghasilan rendah maupun negara-negara berpenghasilan rendah menengah, di mana masyarakat rentan atau populasi miskinnya masih lebih banyak. Gitu, Mevri, kira-kira. Kalau kita bicara soal dampaknya, nanti dampak signifikan yang bisa kemudian dihasilkan dari peluncuran Pandemic Fund ini, terutama kaitannya dengan Indonesia saat ini presidensi G20 itu seperti apa sih, Bu? Ada dua sebenarnya. Jadi Indonesia sebagai presiden G20 saat ini itu menunjukkan sebuah langkah kepemimpinan konkret untuk mendukung multilateralisme, yaitu dengan menjadi salah satu champion untuk memberikan komitmen pendanaan sebesar $50 juta kepada Pandemic Fund. Dan ini tadi sudah disebutkan oleh Bapak Presiden bahwa bukan hanya dari negara G20, tapi juga termasuk negara non-G20. Dan bahwa Indonesia melakukan langkah yang sangat penting ini, itu menjadi catatan yang sangat baik dan menjadi contoh untuk negara-negara G20 maupun non-G20. Sehingga yang tadinya mungkin tidak biasa memberikan komitmen dalam bentuk pendanaan untuk sebuah global fund atau sebuah pendanaan yang bersifat global, menjadi mau untuk melakukan hal yang sama, mencontoh kepemimpinan Indonesia. Kita bicara soal dana yang tadi sudah sempat disinggung juga ya. Ini kalau kita bicara memang masih cukup ada gap begitu dari target yang ada. Sejauh ini update terbaru dana yang sudah terkumpul sudah berapa, Bu? Dan juga ini jumlahnya memang terus bertambah, termasuk diantaranya dari donor filantropis begitu. Apakah ini sudah dinilai memadai dan berapa kemudian seharusnya idealnya nih untuk bisa benar-benar mencapai tujuan yang tadi disebutkan? Dari sudut pendanaan masih jauh, masih 10% dari target yang dicanangkan oleh Pandemic Fund. Jadi saat ini baru terkumpul $1,4 miliar dari target kurang lebih 10,5 miliar. Per kemarin, menurut informasi dari narasumber yang kami undang dalam side event G20 yang dilaksanakan oleh CISDI kemarin, sudah bertambah 2 negara. Jadi kurang lebih sekarang ada, kalau saya tidak salah, 26 negara yang memberikan komitmen. Tapi itu pun masih belum 26 negara dan non-negara ya. Jadi ada yang bentuknya filantropi ataupun think tank yang banyak masuk ke dalam Pandemic Fund juga. Tapi itu pun belum memadai. Sehingga artinya Indonesia atau kita semua atau semua yang berkontribusi ke dalam Pandemic Fund ini
harusnya menjadi champion juga untuk membawa ke dalam presidensi G20 selanjutnya. Dana yang sudah ada saat ini nantinya juga kemudian diharapkan bisa terus bertambah begitu. Yang penting adalah terkait pengelolaan dan juga pengawasannya saat pengelolaan nanti. Seharusnya dana ini nanti dikelola menjadi apa, Bu Diah? Oke, jadi pertama tentu kita harus target kita harus tercapai. Dan kita tidak bisa membiarkan pandemic fund ini terbengkalai sehingga dia nanti tidak bertambah pot keuangannya. Jadi itu satu. Kedua, kalau kita sudah memastikan dia sustain, dia berkelanjutan, sambil memastikan hal itu terjadi secara paralel, semua negara yang berkepentingan di dalamnya, karena pandemic fund ini ditujukan untuk negara berpenghasilan rendah dan rendah menengah, itu harus mulai menyusun prioritas. Apa yang mau yang menjadi prioritas dari negara-negara ini untuk diminta kepada pandemic fund untuk mendanainya. Jadi nanti ada mekanisme di mana saat ini governance board sedang berdiskusi, dan nanti akhir tahun ini harusnya sudah keluar list apa saja yang bisa. Nah, kita punya waktu dari sekarang sampai dengan nanti request for proposal itu keluar, sebagai masyarakat sipil bisa mengadvokasi negara apa yang kira-kira menjadi kebutuhan dari populasi untuk menuju kepada kesiapsiagaan menghadapi pandemi. Apa yang masih harus diperbaiki saat ini, apa yang harus ada untuk disiapkan menghadapi pandemi selanjutnya. Jadi advokasi dari masyarakat sipil harusnya misalnya melalui sebuah proses konsultasi yang dipimpin oleh negara bersama-sama dengan masyarakat sipil bisa keluar dengan list apapun yang penting. Misalnya, saya ambil contoh primary healthcare misalnya, layanan kesehatan primer, kesehatan data, manajemen data, atau digital health. Itu adalah hal-hal yang salah satunya yang penting yang kami dapatkan masukan melalui konsultasi masyarakat sipil yang sudah terjadi sejak bulan Agustus, Mbak Mifri. Jadi masukan-masukan dari masyarakat sipil ini menurut saya bisa menginform proses yang akan dilalui oleh negara untuk menentukan prioritas pada saat request for proposal dari pandemic fund keluar. Berarti itu sama halnya dengan prioritas yang sebaiknya difokuskan oleh pemerintah Indonesia ya, terkait dengan primary healthcare dan juga manajemen data. Betul. Oke. Betul. Baik. Selain itu berarti tapi tentu boleh ini harus dielaborasi melalui lagi? proses harus melalui proses konsultasi ya. Jadi tetap harus melalui proses konsultasi yang inklusif bersama dengan masyarakat sipil dan aktor pembangunan yang lain, sehingga list yang keluar itu betul-betul memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh negara untuk mencapai impact. Berarti kalau fokusnya di Indonesia, mungkin boleh dielaborasi lagi, mengapa kemudian hal-hal yang tadi disebutkan itu menjadi harus menjadi top priorities-nya? Karena khusus untuk Indonesia kita bisa belajar bahwa pandemi ini meruntuhkan sistem kesehatan. Dan yang paling kepayahan dalam menghadapi pandemi adalah layanan kesehatan primer. Karena layanan kesehatan primer ini menjadi pintu masuk utama, terdepan, pertama yang didatangi oleh populasi pada saat mereka terinfeksi oleh virus. Jadi dan itu mulai bukan hanya yang berhubungan dengan penyakitnya, tetapi juga berhubungan dengan kelangsungan hidupnya. Seperti misalnya seseorang atau sebuah keluarga yang terkena virus tidak bisa kemana-mana, dari mulai urusan makannya sampai dengan urusan kesehatannya itu perginya ke puskesmas atau ke layanan kesehatan primer. Ini yang membuat dan ini berlangsung terus-menerus, bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara low middle income lain seperti misalnya Thailand dan Vietnam sama mengalami keadaan yang sama. Dan ini menurut saya sebuah pelajaran di mana kita harus ambil. Intinya adalah layanan kesehatan primernya harus diperkuat supaya bisa menangani concern publik tentang kesehatan dan kelangsungan hidupnya seperti itu. Baik, yang pasti adalah satu hal yang perlu diapresiasi dari presidensi Indonesia dalam G20 adalah diluncurkannya pandemic fund ini ya sebagai komitmen untuk kesehatan global, termasuk diantaranya tentu bagi Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Diah Saminarsi sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu Bu. Sama-sama, sehat selalu Mevri.